Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah partai besar dengan simbol banteng moncong putih yang selama ini menjadi raksasa politik di Jawa Tengah. Kini terguncang bukan karena lawan tetapi dari dalam. Kekalahan di Pilkada Jawa, daerah yang disebut-sebut sebagai kandang banteng, menampar keras wajah partai ini. Lutfi berhasil merebut kemenangan, namun yang lebih menarik adalah dampaknya kehilangan suara, melainkan ancaman keretakan yang serius di tubuh PDIP. Yang mengejutkan, keretakan ini bukan datang dari rival. Seorang simpatisan vokal secara blak-blakan menyerang Bambang Pacul, meminta agar ia mundur setelah kekalahan. Kritik ini tidak hanya mengguncang tetapi juga memancing reaksi, yang mengancam akan hengkang secara massal. Bayangkan ratusan pengurus PDIP siap meninggalkan PDIP jika konflik ini tidak segera diredam. Kalau benar terjadi akumulasi dari apa yang sudah lama bergejolak di bawah permukaan, fakta bahwa kader PDIP sendiri musuh dalam selimut adalah ironi yang terlalu besar untuk diabaikan. Selama bertahun-tahun kritik keras seperti yang dilontarkan mengindikasikan bahwa ada rasa frustrasi mendalam terhadap gaya kepemimpinan, sibuk menyerang Presiden Jokowi dan keluarganya. Pertanyaannya sederhana, apakah ini strategi brilian untuk memperkuat partai? Apakah bunuh diri politik? Yang dilakukan publik melihat ini sebagai drama yang tidak lucu ketika partai terbesar di negeri ini konflik internal seperti ini, apa yang diharapkan dari rakyat? Solidaritas simpati tidak yang muncul. Justru antipati, bahkan banyak yang mulai. Apakah PDIP sedang menggali kuburnya sendiri? Jika ini adalah cara Partai Demokrasi menjaga eksistensinya, maka partai ini sedang menghadapi dilema yang serius. Relevansi mereka di sisi lain, konflik internal mempertegas bahwa PDIP belum dewasa menghadapi kritik dan perbedaan pendapat di dalam tubuhnya sendiri. Apa yang bisa kita simpulkan dari ini? Bahwa politik tidak pernah hanya soal menang dan kalah, tetapi tentang bagaimana menghadapi kekalahan. Sayangnya PDIP yang selama ini mengklaim ada satu hal yang tidak bisa diabaikan, Jokowi dan keluarganya semakin nyata, bahwa mereka kehilangan arah lahir dari rahim PDIP menjadi sasaran empuk bagi mereka. Mengapa? Karena Jokowi bukan tipe pemimpin yang tunduk pada dogma partai. Karena ia lebih memilih berpihak pada rakyat daripada agenda politik sempit. Yang jelas serangan-serangan ini bukan hanya merusak citra tetapi juga mempermalukan PDIP. Ketika sebuah partai besar sibuk bertengkar di depan umum, rakyat percaya bahwa mereka tidak mampu memimpin negara jika PDIP terus melanjutkan pola ini. Maka 2029 bukan lagi soal siapa yang menang atau kalah, tapi apakah PDIP masih ada atau tidak? Kekalahan di Jawa Tengah adalah pelajaran mahal. Konflik internal adalah peringatan keras. Jika mereka gagal menyelesaikan masalah ini, maka sejarah akan mencatat bahwa PDIP dihancurkan bukan oleh orang lain, melainkan kesombongan dan kebodohan kadernya sendiri. Mungkin benar karena politik sedang mengejar mereka-mereka yang lupa bahwa kekuasaan tanpa integritas hanyalah jalan pintas menuju kekalahan. Adalah guru terbaik jika ada yang mau belajar. Tapi pertanyaannya, apakah PDIP benar-benar mau belajar dari kekalahan ini? Atau justru memilih tenggelam dalam drama internal yang ketika partai sibuk memutar narasi untuk menyalahkan satu sama lain? Rakyat hanya akan melihat satu hal, ketidakmampuan. Jawa Tengah selama ini adalah kandang benteng yang sebuah wilayah yang identik dengan warna merah, simbol kesetiaan tanpa kompromi. Namun kemenangan Lutfi di Pileg, apakah ini sekedar kekalahan taktis atau ada sesuatu yang lebih dalam? Rakyat mungkin sudah bosan dengan janji-janji lama yang tidak berubah. Ini buku paling anti gajah tapi yang lebih sibuk mencari panggung daripada bekerja. Bosan dengan retorika yang tidak pernah dibarengi tindakan, dan akhirnya mereka memilih sesuatu yang baru meskipun belum tentu lebih baik. Nama Bambang Pacul adalah pusat dari pusaran ini. Pendukungnya memujinya sebagai figur tak tergantikan. Seorang komandan yang telah mengorbankan segalanya untuk partai. Kritik juga tidak main-main.
Kekalahan di Jawa Tengah adalah tanggung jawab yang tidak bisa, namun pertanyaan yang lebih besar adalah apakah partai ini terlalu bergantung pada figur-figur lama? Generasi muda semakin teralienasi dari gaya politik tradisional, seperti yang dimiliki Pacul. Mereka menginginkan pemimpin yang relevan dengan zaman, bukan yang terjebak nostalgia masa lalu. Mereka harus menjawab tantangan ini dengan serius. Dalam drama ini bukannya memperkuat partai, mereka justru menyerang Jokowi yang notabene adalah salah satu presiden paling dicintai rakyat. Apakah ini strategi untuk menciptakan jarak permainan ego yang tak terkendali? Tetapi juga kontraproduktif. Publik tidak bodoh, mereka bisa melihat bahwa konflik ini hanyalah pertarungan kekuasaan, bukan perjuangan untuk kepentingan rakyat. Jokowi tahu mereka mungkin akan mencatatkan nama mereka dalam sejarah sebagai dua orang yang mempercepat kehancuran partai yang pernah menjadi dominan. Akhirnya keputusan tetap ada di tangan rakyat. Partai politik bisa berargumen, berkelahi, bahkan bertengkar, tetapi pada akhirnya rakyat yang akan memutuskan siapa yang layak memimpin. Kepercayaan yang harus terus-menerus diperjuangkan. Jika mereka terus sibuk menghancurkan diri sendiri, rakyat tidak akan menunggu. Untuk dunia politik, tidak mengenal belas kasihan. Kandang bandeng yang selama ini digadang-gadang mulai terlihat rapuh. Jika terus begini, 2029 akan menjadi batu nisan bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bukan karena rakyat tidak mendukung, tetapi karena mereka sudah lelah menunggu perubahan yang tidak pernah datang. Apa langkah selanjutnya? Membangun kembali fondasi yang retak dan berdamai dengan realita? Mereka bisa terus berlarut-larut dalam konflik internal, menunggu saat di mana rakyat sepenuhnya sadar. Sejarah telah membuktikan yang terbesar sekalipun bisa runtuh jika terlalu lama terbuai oleh kekuasaannya sendiri. Apakah PDIP akan belajar dari ini? Introspeksi adalah jalan menuju perbaikan. Kita tunggu dan biarkan waktu yang menjawab. Terima kasih sudah nonton. Update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa.